وتابعهم بإحسان يوم الدين إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي زيد زكية الثوري وسيد محمد حنفي مذهبا المرسي برئيس الأقدم سيدي الشيخ أبي مدين المغربي مستجب بالدعاء سيدي زيد رشيد المرسي حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض وفي غرب برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوة محمد بهاء النقشبندي علي عبد الحسن بن عبد الجبار الشاذلي محمد بن عبد الكريم محمد البدن شهاب الدين بن محمد أرشد البنجلي والشيخ سيداوي الدين سبوع علي بن عبد الله العارف الأشرف محمد زين بن عبد الغني قرآن والفيضان شيخ قرب الله لنا وله الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam أنجم الزاهرات وعلى آله وصحبه إلى يوم المعارف. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب وأبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه. معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat subuh Masjid At-Tayyib, ya insyaallah semuanya yang berhadir termasuk hamba-hamba Allah minat tayyibin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir dan seluruh keluarga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, masih ta'lim kita tentang membahas tentang keutamaan niat, ya, sesuai dengan hadis yang pertama dalam kitab ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ila akhir hadis, bahwa segala sesuatu pekerjaan apapun mesti jangan lupa untuk tidak berniat, karena niat itu tahtamilu ta'addud bil amal wahid. Kata Imam Al-Ghazali, satu niat, satu pekerjaan itu semakin banyak niat itu semakin baik. Artinya dalam satu pekerjaan, dalam satu ibadah, walaupun ibadahnya cuma satu tapi niatnya banyak, semakin bagus. Kal julusi fil masjid dicontohkan seperti kita duduk di masjid ini. Satu niat, satu pekerjaan. Apa pekerjaannya? Ibadah, sholat berjamaah. Tapi niatnya ada beberapa, karena satu pekerjaan tadi semakin banyak niat semakin baik. Contoh di sini niatul i'tikaf.
Jangan lupa dari kita masuk masjid untuk niat i'tikaf, satu sudah. Yang keduanya niat intizar sholat, menunggu waktu sholat. Makanya ke masjid itu duduknya cepat, berangkatnya song-song, jangan menunggu azan. Apalagi yang berdekatan, usahakan kita masuk masjid duluan paling enggak 10 menit itu sudah kita termasuk intizar, menunggu. Karena salah satu di antara pahala yang besar adalah kita menunggu ibadah. Ya, bukan kita yang ditunggu ibadah, kita yang menunggu ibadah. Salah satu di antara contohnya kita nungguin azan. Siap azan. Lalu yang berikutnya apa? Imaratul masjid, yakni memakmurkan masjid. Kerjanya yang satu saja, tulang masjid, menghidupkan masjid. Apalagi yang keempat, hifdzul jawarihi anil maksiyah, menjaga anggota tubuhnya dari maksiat. Paling tidak ketika sudah berada di dalam masjid, dia konsen dengan ibadah, tasbih, berzikir. Ya, walaupun sekarang ada gangguan HP apa macam, usahakan kalau sudah di masjid HP-nya disimpan, ya nenek-nenek jangan digunakan HP-nya, simpan bagus-bagus. Orang bertasbih masih hasil WA. Nah, itu namanya hifdzul jawarihi anil ma'siyah. Karena berdiam di masjid itu terpelihara mata. Di masjid karena jangan melihat macam-macam, yang dilihat sajadah tasbih Quran. Apalagi terpelihara telinga. Dan mungkin di masjid ingin mendengarkan cerita apa macam, tapi ada juga di masjid itu banyak juga yang diomongkan. Ya, orang di muka subhanallah subhanallah, orang di belakang ya, berbisik sidin, main apa-apa, ada kisah Hasan ya. Namanya para latihan ya. Nah, jadi itu dimaksud namanya orang yang tidak bisa menjaga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa inna Allah azza wa jalla la yu'ti al-'abda 'ala niyyatihi ma la yu'tihi 'ala 'amali. Rawahu Dailami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba ya akan pahala atas niatnya. Jadi niat itu aja sudah pahalanya besar, belum mengerjakannya. Jadi Allah memberikan seorang hamba itu akan pahala niatnya, sesuatu yang tidak diberikan atas amal perbuatannya. Niatnya itu aja besar pahalanya, belum dia mengerjakan amal. Ketika dia mengerjakan amal, di niat itu tambah besar lagi pahalanya. Contoh, dia pakai batin berarti niat aku nanti kalau bangun sempat aja tahajud toh. Paling tidak punya niat begitu sudah. Ada sudah niat yang untuk sembahyang malam nanti, tidak bangun, tetap dia dapat satu kebaikan. Bangun alhamdulillah, lalu dia mengerjakan sholat. Ya, si niat ini pun masih besar pahalanya daripada ibadah si sholat. Ya, sampai Nabi sholatnya selesai, niatnya terus mengalir niatnya itu baru niatnya. Apalagi yang disebut namanya niatul musalsalah, niat yang terus berketerusan, niat yang berantai. Jadi jangan sampai kita lupa untuk niat. Makanya orang-orang tua dulu mengingatkan berniat yang baik, yang bagus niat. Kadang-kadang orang berniat melakukan satu perbuatan, ya, satu perbuatannya tidak berpahala karena ada kesalahan itu. Ini bermacam-macam, tetapi karena niatnya ada yang baik. Ini ada orang menggawi sesuatu gawian apa ya,
ya, itu yang bagus. Kadang-kadang di dalam pekerjaannya itu ada hal-hal yang kada baik, lalu akhirnya tidak ada nilai pahalanya, tapi gara-gara niatnya baik, ya, gara-gara niatnya baik, maka niat itulah yang menguntungkan bagi orang tersebut. Jadi si niat itu yang menguntungkan. Pekerjaannya anggaplah seharusnya 100%, cuman yang dikerjakannya 60% saja. Iya, 60% saja. Tapi niatnya bagus, niatnya tetap lurus. 60% ini kenapa dia mengerjakan cuma 60 tidak sampai 100? Mungkin faktor kesehatan. Faktor kesehatan. Contoh sholat. Nah, sholat yang seharusnya sempurna, bagus dan sebagainya, tapi karena usia, kesehatan, sehingga gerakan sholatnya tidak sempurna, bacaannya juga tidak sempurna, dan untuk hilang, dan gitu. Dan ini untuk hilang ya mocornya ya gak sakana begini, lagi akhirnya nih mocor dia gak paseh, gak apa, tapi seperti mocor saya tenang. Alhamdulillah, mocornya kok alhamdulillah. Iya, tapi niatnya bagus, walaupun bacaannya tak salah, maklum giginya ada. Ya, contoh. Jadi yang seharusnya 100% cuma 60% gawiannya, tapi niatnya bagus saja, tetap dari niat itu diuntungkannya. Demikian pula halnya dengan kejahatan-kejahatan. Banyak orang yang tidak melakukan kejahatan tetapi dia disiksa sebagai pelaku kejahatan karena niatnya jahat. Padahal kan memang gawi, cuma niatnya jahat dahulu sudah. Ya, makanya hati-hati mengatur niat itu. Kemana aja niat jangan sampai salah. Ini bila pula kesalawatan hendak membungkus saja kalian. Tapi kita membungkus sekali jadi kenapa ketahuan orang, tapi tadi takut saja dapat. Mulai rumah sudah sini berniat hendak bungkus. Ini bagus-bagus sudah, apalagi awak Tuhan, sudah penyakit banyak, sudah isi langganan dokter, sudah terapi itu maksudnya parah mati itu nah. Jangan tapi yang mana lagi sudah kemudian sudah ingat sudah lah. Nah, tetapi dia disiksa sebagai pelaku kejahatan karena niatnya jahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idal taqal musliman bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Ujar Nabi, apabila dua orang Islam bakalahi masing-masing pedang, ada orang Islam berantem ya lalu pakai pedang, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Baik yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar karena inya membunuh, tapi bagaimana yang dibunuh kok bisa juga masuk neraka? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia punya niat juga membunuh saudaranya. Ya, kalau seandainya dia hidup mungkin dia yang membunuh. Nah, artinya kedua-duanya tetap dapat niat jahatnya. Baik yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama dapat nilai jahatnya. Maka dari itu kayak apa aja orang mengganggu kita, jangan ada sedikit pun niat untuk membalas. Apa pertanyaan ini komputer kepada Habib Umar kan? Kalau ada orang begini-begini gimana? PNB kalau saya ditanya apa di sini? Serahkan kepada Allah. Nah, itu orang-orang soleh. Tidak ada pengen membalas. Si fulan menyambati ini, alhamdulillah. Satu jadi sini. Ampun banyak dosa.
gara-gara simpulan itu menyambati, memfitnah apa macam, dihapus dosa. Yang kedua, aku ini pemalas kok. Gara-gara beliau menyebuti aku, kebaikan beliau diambil langsung jadi milik kita. Yang ketiga, ini untungnya orang disambati, paham disambati, disebutin macam-macam. Kita bersyukur, jangan marah-marah. Langsung mau kejangi gitu. Wah, begitu, enggak perlu itu ya, sudah serahkan sama Allah kan. Iya. Enggak ada guna-guna kita mau juga kejangi. Sudah kita serahkan nanti di sana nilai besar. Makanya kata Imam Ghazali, barang siapa yang memfitnah saya, menyambati saya atau apa yang tidak baik, saya beri hadiah 10 dirham. Kira-kira di Al-Tayyibnya ada anak kayak kamu ada, aku minta duitnya aja. Maksudnya saking besarnya pahala orang yang menyambati kita, tapi dengan catatan kita tidak membalas. Ini Allah memberikan ganjaran kepada dia, bukan karena perbuatan tapi karena niatnya. Kembali yang dicontohkan tadi, antara yang membunuh dan yang dibunuh sama nilainya. Satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil Madinah, ujar Nabi, dalam satu peperangan, lirijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa syarikukum fil ajri habasahumul maut. Jadi Nabi ini ada sebuah kisah, ujar Sidin, ketika satu peperangan jauh dari kota Madinah. Di Madinah itu ada beberapa orang yang mana dia tidak menjalani sebagaimana jalan kita ikut berperang. Ada orang yang kadang kala ikut berperang karena Nabi tidak maksa. Nabi tawarkan, siapa yang pengen berjuang, ayo daftar juga, lapor dulu kepada Mu'adz bin Jabal, kepada Abu Bakar, kepada Sayyidina Ali, ikut. Juga ada yang ikut, ada juga ulun yang ikut, ya Rasul, ini ulun beranak. Nah, cuman ini ya Rasul, ya ibaratnya ada uang, ada logistik apa macam begitu. Jadi di zaman Rasulullah juga tidak maksa. Ketika terjadi perang seperti waktu perang Tabuk, ditawarkan Rasulullah siapa? Karena itu musim panas betul perang Tabuk. Sama ketika perang Uhud juga, perang Badar juga ditawarkan Rasulullah. Banyak yang mau ikut, banyak. Sekalinya ada orang munafik menyusup di dalamnya, akhirnya berapa? Cuma 313 orang saja berangkat. Perang yang daftar ribuan. Perang Badar. Jadi yang namanya penyusup ini sampai sekarang masih ada ya. Yang penyusup, yang pengen yang borong-borong masih ada sampai sekarang. Apa ada. Akhirnya berangkat cuma 300-an melawan ribuan musuh yang dikenal dengan Jabal Malaikat. Sudah pernah ke Badar? Sudah? Belum? Ya kita doakan. Iya. Nah, ada orang yang ada ikut perang, tapi dia bersama-sama kita dapat pahalanya. Jadi kita jangan berkecil hati walaupun kita tidak bisa bekerja, ada gotong royong, ada bisa berlalu, tapi paham barangnya, nomor akan aku apa? Ini sudah pada gotong royong, duduk, wah, orang asik pegawai banyak-banyak sudah 3 kopi habis. Ya banyak orang kerja, dari ini enggak terlalu mangan lah, mangan. Kalau kita kerja macam-macam, mangan kopi, mangga, sampai ini gotong royong apa orang ya? Aku gotong royong kayak juga, gotong royong di lagi. Gotong royong kapan biar terus ya? Jadi dicontohkan, padahal dia ikut perang dia. Tapi Masya Allah bersama-sama dapat pahalanya, sebab mereka tertahan oleh sesuatu penyakit. Artinya apa? Di Madinah ada orang yang hendak ikut perang tapi karena sakit tidak bisa ikut, cuman pahalanya sama. Kenapa? Karena betapa besarnya niatnya, itu loh maksudnya. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan hal yang baik karena kita mungkin keterbatasan dana, contoh haji, tetap
punya niat, walaupun belum mungkin bismillah punya niat, karena niat itu sampai akhir ayat kita. Umrah menunggu gratis pol belum yuk dapatkah kaum di sini gratis pol belum si perjuangan sebaliknya punya niat dulu ya. Jadi walaupun secara fisik nggak mampu, secara dana nggak mampu, tapi niatnya sudah terlaksana, nah itu dia akan mendapat nilai keberkahannya. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan pahala bukan karena perbuatan tapi karena niat. Ada dua orang bersaudara sebuah cerita, si A sama si B. Hidupnya taat kepada Allah dan dia berada di rumah di lantai atas di loteng. Yang satu di loteng. Nah, si A ini pekerjaannya hanya ibadah kepada Allah siang dan malam, tidak tahu urusan dunia. Di bawah yang ada tidak tahu urusan taat, maksiat melulu. Dari perbuatannya diperbuatnya setiap hari. Pulang ke rumah bawa teman, bawa minuman, judi dan sebagainya. Jadi dua bersaudara ini bainas sama'i wal ardh. Perbedaannya seperti bumi dengan langit. Nang kakak masya Allah ahli ibadah, yang ada gawian macam-macam. Satu hari datang setan menggoda yang si kakak. Ujar setan, engkau menyendiri beribadah, mending ikut saudaramu di bawah, rame orang di situ. Setan mengganggu yang di atas. Ngapain sembah sendirian? Orangnya di bawah orang. Iya, main naga, main domino kan. Itu yang di atas subhanallah. Setan masuk itu ramenya orang di bawah itu main domino. Ya, apalagi voting tuh, rame betul. Masalah itu maksiat engkau nanti tobat diterima. Jadi ujar si kakak, ya itu maksiat. Ujar setan gampang. Itu kan sebentar aja nanti, namun awak tuh tobat lah. Sekarang mahal. Itu bahasa hulu. Cuma sebentar aja kalau dia tobat ya. Nah, dan pasti diterima. Mending ikut juga bergabung. Ya. Baik yang tua maupun yang muda, macam-macam rayuan setan. Akhirnya yang si kakak ini tergerak hatinya. Benar juga. Kalau melakukan sekarang, kata si kakak, kan apa mati kan? Kira-kira beberapa bulan mau mati, toh sudah kemasukan sudah rayuan. Ya. Akhirnya lebih baik aku ke bawah ikut rame-rame. Sedangkan yang adik di bawah ini dikala itu diberi Allah taufik, jadi tertukar pak. Yang di bawah adiknya ini diberi Allah taufik, dia berpikir aku ini kayak ini aja kan gawian. Ya, alangkah hinanya aku selama ini aku maksiat kepada Allah. Makanya bila melihat orang maksiat jangan langsung kita mencibir, paham? Jangan langsung binainya nih ahli neraka. Itu urusan Allah dengan dia. Yang penting kita doakan dia, mudahan dia sadar, mudahan dia tobat. Waduh, melihat orang yang tenar-tenar apa macam, doakan mudahan dia bertobat kepada Allah. Karena kalau kita mendoakan dia, pahalanya besar bagi kita, walaupun bukan apa-apa kita. Jadi kita melihat orang begini, kita doakan yang baik-baik untuk dia. Nah, akhirnya apa? Hina betul aku ini. Selama ini aku maksiat kepada Allah. Beruntungnya kakakku di atas. Karena kakak suruh iya kan? Dicontoh. Ujian nanti untung banget kakakku di atas itu. Ya, untung betul dia, aku di banyak dosa. Nah, dia hanya taat kepada Allah. Lebih baik aku ikut ke atas loteng dan aku tinggalkan di bawah sini. Jadi ini ketukar, ujian nanti di atas, setan mengganggu, merayu, itu mendingan ikut di bawah rame-rame. Ujian yang di bawah timbul kesadaran, aku kayak gini aja pekerjaan apa ini siang malam pagi sore begini.
seperti binatang, mendingan nanti aku mau ke atas. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Di saat itu yang adik naik ke atas loteng, ya, artinya ketika naik di tangga hendak mendatangi yang kakak hendak turun mendatangi yang adik. Paham lah Pak? Ini kalau di Mekah itu kan antara lantai bawah sama lantai atas kadang-kadang jarang ketemu penghuninya. Makanya kalau di Mekah itu dia beberapa lantai, sampai ditarik dia beberapa lantai. Jadi kadang di bawah abahnya, yang di atas lantai kedua anaknya pertama, lantai ketiga anaknya kedua. Jadi satu apartemen satu keluarga. Kayak gitu kalau di sana. Ya. Kayak di tadi rumah susun begitu. Kalau di kita kan ya karena tanahnya luas lebar ya bikin besar. Nah ketika mau yang kakak mau turun, yang adik mau naik, yang kakak hendak turun mendatangi yang adik ke bawah dengan niat masing-masing. Begitu yang kakak hendak turun, jatuh yang kakak dan menimpa yang adik, mati kedua-duanya. Paham tidak cerita ini? Halo nenek-nenek, paham ya? Jadi yang kakak mau turun hendak melakukan dosa, yang adik hendak naik hendak tobat. Rupanya pas berdekatan ini ya namanya juga cerita supaya kita paham ya. Sama-sama jatuh, akhirnya sama-sama meninggal dunia. Jadi apa yang terjadi di akhirat nanti, yang kakak ini dihalau bersama orang-orang maksiat kepada Allah, padahal dia di atas kemarin atau berapa puluh tahun ibadah, hanya sedikit saja tergelincirnya ada niat hendak ikut di bawah. Niat apa? Niatnya ada baik. Nah si adik ini berpuluh-puluh tahun juga maksiatnya, ada niat pengen ikut kakak di atas. Nah, jadi di sini yang ditamakan niat itu dijaga. Jadi jangan sampai berubah-ubah. Makanya kita disunatkan ketika di tahiyat akhir apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, tetapkan hati saya. Jadi supaya hati kada berubah-ubah. Ya kalau sudah bismillah. Jadi kawin enggak ada mikir yang mana, bos batu bara bos sawit, bikin saja enggak. Wah enggak, aku enggak mau bos batu bara, enggak mau bos sawit. Pengennya apa? Pegawai negeri. Ya, kasih kawinan janda lah. Jadi sedemikiannya dan pentingnya masalah niat. Maka setiap orang yang beriman itu hendaknya belajar mengetahuinya. Jadi cara niat itu belajar. Makanya ulama mengajarkan nawaitu lillahi ta'ala. Itu maksudnya mengingatkan bahwa sengaja aku niat ini mau mengerjakan apa? Sholat, nawaitu lillahi ta'ala, sengaja aku berniat untuk ini saya kerjakan karena Allah. Jangan sampai lupa. Contoh orang yang sering lupa niat i'tikaf, bisa diingatkan jangan lupa niat i'tikaf di masjid. Di seluruh masjid kan ya. Jadi ingatin jangan lupa niat i'tikaf, karena niat i'tikaf itu sama seperti untuk afdalul wudu kama i'takafa fil masjid. Keutamaan orang yang menjaga wudu itu maksudnya kalau batal wudu itu kamane takafa fil masjid, sama dengan orang beriktikaf di masjid. Orang beriktikaf di masjid, nawaitu an ataqi fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, di hatinya sengaja aku iktikaf di masjid, sunnah karena iya. Itu terus pahalanya mengalir karena sudah niat iktikaf. Tapi kalau subhanallah lupa dia niat i'tikaf, kurang sempurna ibadahnya. Makanya nanti ada tulisan ya, niat i'tikaf. Stiker kan ada stiker nanti. Jadi supaya kita mengingatkan
Kalau di Ampel, jangan tidur di masjid, jangan lupa niat etika, perbanyaklah ibadah selama berada di masjid. Itu bagus juga. Karena kadang-kadang ada juga orang yang di masjid ngomong aja, bandir aja, ya bu, mungkin bapak dia guling. Orang di sini subhanallah, subhanallah, nanti belakang sibuk banget. Makanya kalau berwirid itu suaranya diperbesar, apalagi bapak-bapak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya nyaring sudah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, melatih lidahnya ya bu, supaya nanti waktu sakaratul maut lidahnya terbiasa. Ini imamnya ada yang nyaring, paham? Imamnya suaranya besar, subhanallah, 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 yang di belakang tunduk aja pada taat sampai titik apa titik. Ya, cepat ya hari-hari ini. Jadi karena dengan niat yang banyak, walaupun yang kita lakukan perbuatan yang mubah seperti adat perbuatan yang boleh, tapi karena niat yang baik akan bernilai pahala besar di sisi Allah. Seperti kita berwangian. Berwangian itu sunat ketika ibadah saja. Nah, ke masjid, ke majelis itu sunat hukumnya. Lain daripada itu mubah. Tapi walaupun mubah, niatnya apa? Niatnya pengen menyenangkan hati orang. Kalau nanti ketemu dengan orang, wow, iya melampaui anak senyawan. Nanti makan juga minyak wangi agak amber bahkan kalau untuk Rasulullah beli minyak wangi yang mahal-mahal, ini beli salma, mentang-mentang pacarnya salma dong. Saat nggak minyak wangi salma, ada bisa menit hilang tahunya dah. Beli yang bagus. Kalau laki-laki minyak wangi yang bagus, andarul, nukhbatul ud, itu mahal. Tapi tidak mahal, paling tua juga. Nah, beli yang bagus. Rasulullah itu hampir sepertiga hartanya beli minyak wangi. Padahal awak Nabi itu harum, ludah Rasulullah harum, keringat Nabi harum, keringat pakaian la haula wala quwwata illa billah. Awak Nabi harum. Pernah sahabat ada mau kawin, jadi supaya bila ke masjid, apalagi hari Jumat, nanti dia nukan bagus minyak harum, harum 2.000. Saya baik minyak harum. Dan saya kira-kira kalau orang bapak salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nyaman juga. Ini begitu mengampar sejadah, la ilaha illallah, kanan kiri pingsan. Saya jadi hanya 6 bulan ada betapas, bukan perempuan itu kan dari situ keringat digulung sini, paham, digulung gulung, besok buka lagi, besok buka lagi, akhirnya begitu mengampar api pingsan pada taat. Macam-macam aromaterapi ada makanya bukan itu kalau habis dipakai dibeber, paham, dibeber, dibuka dulu, dikeringat ya. Nah bayangkan Nabi itu keringatnya aja harum. Ada sahabat mau kawin, ketika mau kawin lapor ya Rasulullah, minggu depan mau kawin. Oh Nabi senang betul kalau ada sahabat yang mau kawin. Lalu Nabi umumkan, siapa nak memberi apa ngajar. Jadi memberi itu memang di zaman Nabi, oh ada yang ngasih ini. Mendekat sahabat tadi, ya Rasulullah, aku mau voting tapi air masih rupanya Nabi bisa bahasa Bugis juga. Masih karena di badanku ini banyak batalan, malu nanti aku kalau pertama ketemu istriku dong. Oh ya Nabi sini langsung diludahi Rasulullah, diludahi Nabi diusapkan, langsung hilang penyakit kulitnya. Tapi ludah Nabi bukan ludah PRT, maaf ya.
ketika kawin malam pertama Masya Allah harunya luar biasa sampai istrinya bingung, masih punya uangnya apa suamiku ini? Wah, sampai punya anak kawin lagi suaminya istri yang kedua begitu juga sampai 4 istrinya bu. Makanya kalau bisa Pak Haji dikasih izin. Halo? Iya, nah, masalah yang penting Pak Haji dikasih izin berapa? 2 ke 3 kan? Kalau berani. Berunding istrinya ini minyak wangi apa suami kita ini? Oh langsung ditanya, Mas sampai pakai minyak wangi apa? Oh begini ceritanya orang Madura. Dulu waktu aku sebelum kawin itu aku ada penyakit kulit. Dulu ya Rasulullah. Nah, ludah Nabi aja harum, artinya Nabi aja 3% hartanya untuk beli minyak wangi. Dalam cerita, dalam riwayat. Jadi kalau untuk beli minyak wangi yang bagus, terutama bapak-bapak, kalau ibu-ibu sesama ibu-ibu tidak masalah. Ya, jadi yang sunnah berwangian ketika sholat ke majelis. Kalau bini-bini wajib berwangian ketika menghadapi suami. Kayak kok bini-bini. Orang bilang hendak ke peraduan. Iya, pakai jadi yang laki, wah enak begini, nggak pengen kalau minta di sini aja bagus daripada di Pandang Raya. Ini kayak apa? Laki sudah semangat, begitu masuk kamar, la ilaha illallah. Panemian di sini merah, aromaterapi. Di sini pakai koyo, aduh. Dasarnya di sini robek, Allah Rabbi. Padahal emasnya banyak, Pak. Itu logo emas itu. Apalagi seharusnya bawa minyak harum, no? Sekalinya bawa balik rokok. Apa kata Pak Haji? Sepertinya bagusan dilomui daripada yang di rumah. Hati-hati ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, wal batinan, anak cucu kita beriman saleh-salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, wafat kita pada waktunya mudahan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah wa hadratin nabiyil fatihah. Allah Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya karim wa ya rahman ya rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna rushda. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.